ganteng terus. Ngejreng sih. Hari Bea Cukai yang ke-77. Wah, luar biasa. Sudah hadir dua narasumber kita di studio Radio El Gangga Bekasi. Yang pertama sudah ada di sini, ada Bapak Arif Rahman. Bapak Arif Rahman Hakim. Betul ya Pak Arif ya? Selamat Betul, pagi. Bang. Selamat pagi. Selamat Bang. pagi. Selamat pagi. Mitra El Gangga di seluruh dunia. Bener, di seluruh dunia. Karena kita bisa menggunakan streaming Betul, Radio El Gangga. Pak Arif Rahman adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan juga Layanan Informasi Bea Cukai Cikarang ya Pak ya? Iya. Betul sekali. Betul sekali. Dan juga didampingin gak asing lagi nih bagi Bang Betot. Ada Bapak Undani, selamat pagi Pak. Halo Bang Betot. Aduh, sehat ya Pak ya? Sehat-sehat. Masya Allah. Dari Cikini ke Gondang Dia. Cakep. Selamat pagi Mitra El Gangga. Iya. Pakai pantun dulu Bang Betot. Ya, baik. Pak Undani adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan juga Layanan Informasi dari Bea Cukai Bekasi. Baik, betul ya Bang Dani ya? Well, jadi ada Bekasi di Cikarang hari ini dua ya? Siap. Betul. Waduh. Baik. Mitra Karena jam. Bea Cukai terlalu luas jadi kita bagi dua. Ada Bekasi, ada Cikarang. Ada Bea. Oke, jadi kita hari ini Mitra Zaman Siar, kita akan membahas tema kita peran dan tugas dari DJBC. DJBC. Iya. Dan juga Mitra Zaman Siar juga hari ini Mitra Zaman Siar juga nanti yang ikut interaktif di 08.1186003. Oke, langsung aja Pak Arif Rahman. Iya. Ini mungkin ada yang disampaikan karena kita nih di sini Bang Betot juga baru tahu ternyata sudah 77 tahun Bea Cukai. 77 tahun. Jadi mungkin ada sejarahnya harus ceritakan dulu Pak. Waduh, panjang sekali Bang. Baik. Kita kalau bicara sejarah bisa 3 semester mungkin ya. Karena begini, yang 77 tahun itu adalah instansi Bea Cukainya, Bea Cukai Indonesianya. Iya. Sementara kalau fungsi Bea Cukai itu, pabean itu sejak zaman Isa Al-Masih, zaman Yesus Kristus sudah ada itu. Sudah ada. Dulu ada disebutkan dalam salah satu kitab gitu, saya lupa namanya apa. Ada seorang petugas Bea Cukai gitu namanya Lewi kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian berkembang terus sampai saat ini, sampai ke zaman kerajaan dulu yang fungsinya untuk jaga portal ya, menjaga laut itu dari keluar masuknya barang-barang perniagaan. Kemudian sampai zaman VOC itu baru ada yang namanya acara resmi ya, instansinya secara resmi seperti itu. Kemudian sampailah kepada saat penjajahan Jepang, kemudian pada masa India Belanda, kemudian kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu kan tahun 45 ya. Betul. Secara resmi Bea Cukai berdiri secara instansi itu pada tahun 46. Bertepatan pada tanggal 1 Oktober. Nah, tinggal berapa lagi nih Bang Undani nih? Berapa hari lagi kita mau ulang tahun nih? Ulang tahun ke-77. Nah, pada tahun itu dibentuk yang namanya Jawatan Bea Cukai. Jawatan ya masa waktu itu masih jawatan. Dikepalai Pak Kartajumena. Yang pertama Dirjen ya. Bea Cukai pertama. Iya. Nah itu makanya kenapa sekarang pada tanggal 1 Oktober itu ditetapkan sebagai hari ulang tahun Bea Cukai. Bang Dani tambahin dong. Jadi memang kalau dulu itu kita kenalnya itu mungkin istilahnya duana Bang. Ya kan duana, ada juga yang bilangnya polisi bako gitu. Polisi bako. Jadi memang yang mengurusi hal terkait dengan hasil tembakau. Dan ini memang erat kaitannya dengan fungsi dan peranan kita kepada masyarakat. Nanti mungkin untuk secara lebih detail kami akan coba gagas juga seperti apa sih fungsi-fungsi Bea Cukai ini. Karena mungkin ya mohon izin sementara teman-teman kalau tahu misalnya katakanlah di berita Bea Cukai mungkin tangkapnya narkoba, Bea Cukai tangkapnya rokok. Tetapi berdasarkan sekarang perkembangan dinamika zaman yang makin kekinian, nah, tugas dan fungsi pun mengalami update juga terkait peranan dan fungsinya. Gitu mungkin Pak. Baik, Bang Arif sama Bang Dani, memang kita harus tahu masyarakat biar nggak gagal paham nih tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nih. Memang harus kita sampaikan ini. Betul Bang, setuju Bang. Selama ini kan ya begitu tadi apa yang disampaikan oleh Bang Dani, taunya kan wah narkoba, rokok, padahal ini wis. Itu sebetulnya baru salah satu dari fungsi kami ya, yang namanya menjaga sebagai community protector istilahnya, kerennya begitu ya. Jadi kita menjaga komunitas atau menjaga industri, menjaga masyarakat dari barang-barang yang
berbahaya begitu Bang. Silakan dari Pak Arif dulu atau dari Bang Dari, biar mitra sejaman siar tahu apa itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke. Nah mungkin di awalnya kita bicara mimpi dulu nih Bang, ya kan, terkait dengan bea cukai kita bicara juga tentang visi dan misinya seperti itu. Nah bea cukai itu sebetulnya juga institusi yang unik ya, karena kenapa? Karena kita juga berada dalam lingkup global dunia. Kita ada namanya World Customs Organization. Jadi ini kalau kita mainnya udah nggak local pride lagi nih Bang, tapi udah international pride gitu loh kan. Makanya kita punya visi itu menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Wah, ini kan mimpinya itu nggak kaleng-kaleng nih, ya kan? Udah dunia mainnya. Udah dunia gitu mainnya. Terus secara misi mungkin bisa kami jelaskan. Pertama kita bicara juga fasilitas perdagangan dan industri. Kemudian yang kedua terkait dengan pelindungan perbatasan dan masyarakat. Yang ketiga terkait dengan optimalisasi penerimaan negara. Nah bicara tadi fungsi yang pertama perdagangan industri itu kemudian menjadi core bisnis teman-teman di Bea Cukai Bekasi dan Cikarang nih. Jadi mungkin kalau teman-teman nih di Bekasi yang sering pagi-pagi tuh ke Cikarang, kemudian ke MM 2100 di Jababeka, itu kan banyak banget sana kan pabrik-pabrik tuh. Betul. Nah, salah satunya kami juga memberikan pengawasan dan pemberian fasilitas kepada pabrik-pabrik di sana. Nah, ada namanya kawasan berikat, ada PLB, Bang Arifi gitu ya. Ada juga gudang berikat. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai. Salah satunya untuk mendorong industri perdagangan seperti itu. Nah kalau tadi yang disampaikan di awal terkait dengan narkotika, kemudian rokok ilegal itu terkait dengan perlindungan perbatasan dan community protector atau masyarakat. Baik. Gitu. Mungkin Pak Ari bisa ditambahkan. Iya, jadi negara kita itu kan unik ya. Kita punya garis pantai nggak tahu tuh berapa ribuan kilometer pasti ya. Iya. Kita punya 13.000 pulau lebih. Ya. Nah itu kita harus melindungi dari hal-hal negatif yang masuk ke Indonesia. Kita sangat terbuka ininya. Pertahanan kita, tantangannya besar sekali. Gitu. Kita bukan hanya sebagai tempat transit barang-barang yang ilegal, yang berbahaya, yang merugikan masyarakat, merugikan negara. Kita juga harus melindungi itu, gitu Bang. Bersama-sama dengan rekan-rekan kami dari instansi lain seperti kepolisian, dari TNI seperti itu. Jadi kami ada di perbatasan ya, perbatasan darat, perbatasan kita juga punya ya perbatasan darat dengan negara-negara lain ya, seperti Timor Leste, Papua Nugini dan sebagainya. Kemudian juga ada di bandara-bandara. Nah kita mencegah masuknya itu, mencegah masuknya barang-barang seperti narkotika, senjata api dan sebagainya. Apalagi posisi kita sebagai persilangan antara Asia dan Australia. Nah ini juga selain barang-barang yang masuk mengancam kita juga sebagai area transit antara dua benua itu. Seperti itu Bang. Jadi kita harus melindungi itu gitu. Kemudian yang fungsi ketiga ya yang optimalisasi penerimaan negara ini sesuai core bisnis kita sebagai anggota dari Kementerian Keuangan. Nah, kami ini kan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi selain tugas-tugas yang dua tadi, kami juga harus mengumpulkan penerimaan negara dari sektor biaya masuk, biaya keluar dan cukai. Seperti itu Bang. Jadi pajak-pajak ya itu kan termasuk pajak. Termasuk pajak juga Bang. Biaya masuk, biaya keluar dan cukai itu. Jadi terhadap barang-barang tertentu itu kami mempunyai kewajiban mengemban tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara itu Bang mungkin secara visi dan misinya gitu untuk bea cukai. Ini kalau nggak ada bea cukai kiriman barang dari luar negeri daerah masuk kita ya, waduh cukup banyak sekali ya. Betul Bang. Mitra Zaman Siar ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak Ari, Bang Dani, ini biar mitra kita jelaskan lagi tugas bea dan cukai itu, biar kita kasih masukan lagi buat masyarakat khusus pendengar Radio El Gangga. Silakan untuk tugas bea dan cukai ini. Mungkin sekarang kita bicara angka nih Bang. Baik. Tadi Bang Ali bicara tentang revenue collector ya. Tugas yang pertama itu ngumpulin pundi-pundi negara nih. Nah kalau kita bicara secara umum, kita misalkan katakanlah kita pakai data APBN yang tahun 2022 gitu ya. Di situ pendapatan negara kan 2,626 triliun ya, sampai 2.600-an.
Nah, dari segi bea cukai sendiri kami alhamdulillah bisa mensupport itu. Pertama dari bea masuk, kemudian bea keluar dan cukai itu kalau kita total tuh hampir 317 triliun tuh. Bahkan teman-teman bea cukai seluruh Indonesia dari 114 kantor dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi tidak hanya itu juga, karena kami pun membantu teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak juga untuk memungut apa yang kita sebut dengan pajak dalam rangka impor. Dalam hal ini detailnya itu adalah PPN impor, kemudian PPN BM impor, dan kemudian PPH pasal 22 impor. Nah, jumlahnya ini juga tidak kurang besar juga Bang Batot ya, sampai 349 triliun. Nah, jadi ini kemudian menjadi salah satu sumbangsih kita dari teman-teman bea cukai kepada pundi-pundi penerimaan negara seperti itu. Baik. Pak Arif bisa ditambahkan? Gini mungkin secara gampang ya, tadi disebutkan Bang Dani ya, sudah sekian triliun, tapi mungkin kami di sini pengen menjelasin apa sih itu bea masuk, bea keluar, dan cukai itu apa gitu ya. Betul. Betul. Bea masuk itu adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap masuknya barang-barang impor dari luar negeri gitu ya. Tujuannya apa? Yang selain untuk menambah penerimaan negara tadi juga fungsinya untuk membatasi barang impor. Ya, tahu sendiri kan Bang, sekarang barang impor itu kan, waduh, kalau nggak dibatasi pasti banjir gitu. Pasti banjir kita. Nah, makanya kita dengan salah satu cara dengan yang kita sebut dengan tarif barrier, biar mereka tidak dengan gampang masuk ke Indonesia. Tarif barrier itu ya agar barang, memang tujuannya agar barang, nilai jual barang yang berasal dari luar itu ya tidak semurah. Yang gampang dijangkau masyarakat, memang harus mahal barang impor itu. Karena apa? Karena kita kan punya UMKM Bang. Ada jutaan mungkin yang UMKM di Indonesia yang produk-produknya itu kalau tidak dilindungi dengan bea masuk tadi akan sangat gampang tergerus barang impor. Betul. Pasti seperti itu kan Bang? Pastinya itu. Ya walaupun secara statistik ya, barang masuk ke Indonesia itu untuk barang konsumsi itu memang hanya 8%, kecil sebetulnya dibanding dengan barang modal atau bahan baku industri. Tapi ya tadi Bang, komitmen kita untuk melindungi masyarakat selain dari barang yang berbahaya juga terhadap serbuan barang impor. Ya kita kan gampang banget nih belanja online ya. Iya. Sekian loh udah sampai Indonesia gitu. Nah, memang barang-barang di Cina terutama ya itu memang sangat ekonomis ya. Kalau tidak kita bentengi dengan bea masuk itu akan sangat berbahaya untuk industri kita, UMKM kita, nah seperti itu. Nah kemudian bea keluar Bang, itu sebaliknya. Ya jadi mereka kalau ekspor barang-barang tertentu harus membayar dulu ke negara. Gitu. Fungsinya apa? Kebalikan tadi, fungsinya biar barang-barang yang strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat kita itu tidak habis dibawa ke luar negeri. Contoh paling gampang nih, minyak goreng pasti. Minyak goreng. Ya, minyak goreng kalau langka, kalau mahal pasti mak-mak yang ribut. Iya. Waduh, bapaknya minta gorengan, ibunya habis Pak minyaknya. Nah, itu kan kalau misalnya minyak itu tidak kena bea keluar, mungkin produsen-produsen akan lebih suka untuk menjual ke luar negeri karena cuannya lebih banyak, ya kan. Makanya kita lindungi dengan pengenaan bea keluar tadi, biar barang-barang kita tidak habis keluar, biar barang-barang yang sangat dibutuhkan tidak keluar. Baik, Pak Arif, Bang Dani, kita lanjut lagi nih. Jadi di sini ada peran DJBC pada APBN dari sisi penerimaan negara nih. Iya, betul sekali Pak Bedot. Jadi kalau tadi kita bicara ada setidaknya tiga penerimaan kita ya di sisi APBN. Pertama terkait dengan bea masuk, kemudian terkait dengan bea keluar. Nah mungkin kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cukai ini. Nah boleh. Ya tadi di Ice Breaking Pak Bang Betot sudah mulai memperkenalkan tentang tadi apa? Es jus blend ya, milk es jus blend. Nah itu kan dia minuman yang sehat ya. Benar. Sehat buat jiwa, sehat buat raga, produk UMKM juga tentunya. Benar, kan, betul. Lokal yang harus kita support juga. Nah ada juga minuman-minuman yang itu diawasi juga oleh bea cukai ini. Kami menyebutnya minuman mengandung LT alkohol atau mungkin orang menyebutnya miras ya di beberapa daerah mungkin
ada di daerah Sumatera mereka nyebutnya mikol tuh, minuman beralkohol. Oh iya, mikol, betul. Nah, kenapa tadi saya bicara tentang minuman? Karena ternyata minuman ini merupakan salah satu dari objek cukai, ya kan? Salah satu dari objek cukai. Apa itu cukai? Nah, cukai sendiri adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Jadi nggak semua nih ya, barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, sifat seperti apa sih yang kemudian menjadikan sebuah barang, dalam hal tadi misalnya salah satunya minuman etil alkohol atau mikol tadi, menjadi barang yang menjadi objek cukai. Oke, saya coba jelaskan. Pertama bahwa terhadap barang tadi konsumsinya itu perlu dikendalikan, atau juga peredarannya perlu diawasi. Nah, kita di Bekasi pengen dong menjadikan kota Bekasi yang aman, kemudian sehat, kota yang penuh dengan kreativitas dan inovasi yang itu untuk beberapa pemikiran barangkali ini masih bisa menjadi wacana juga, itu terdistrupsi dengan adanya peredaran terutama miras-miras dan rokok-rokok ilegal. Nah, Bea Cukai hadir di situ melakukan peredaran. Jadi kalau misalnya Mitra Gangga lihat nih di sekitarnya ada toko ya kan yang itu menjual miras, yang itu meresahkan misalnya dengan kemasan yang ala kadarnya, tidak bermerek, apalagi tidak ada pita cukainya. Nah, boleh dong itu dilaporkan ke kita. Karena salah satunya adalah kami mengawasi peredarannya barang-barang seperti itu. Jadi kalau untuk tempat-tempat penjualan eceran seperti misalnya warung, kafe atau resto, itu mereka harus ada izinnya juga dari kita. Namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jadi memang tidak sembarangan orang bisa jual barang ini. Kenapa? Karena dipercaya bahwa peredaran barang itu mempunyai akses terhadap kesehatan, akses terhadap lingkungan juga, akses juga terhadap keamanan seperti itu. Kemudian secara karakteristik juga pemakaiannya itu dapat menimbulkan dampak negatif. Rokok misalnya sudah ada ya label atau gambar-gambar tuh di kemasannya yang kita juga akhirnya juga tidak debatable lagi terkait dengan bahwa produk tersebut punya dampak yang tidak baik terhadap kesehatan. Kemudian karakteristik berikutnya adalah bahwa pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara. Jadi memang ada fungsi tax di situ. Misalnya untuk satu batang rokok itu kurang lebih ya sekitar 700 atau 900 rupiah dikenakan terhadap cukainya. Ini makin kesini kan kayaknya tadi Bang Bat bilang, wah saya makan susah nih, makin mahal nih. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian kita Gangga, bahwa ternyata dari penerimaan cukai yang kita terima kemudian store ke negara, nantinya akan kembali juga ke daerah masing-masing melalui apa yang kita sebut dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, untuk Kota Bekasi sendiri itu lumayan besar juga, sekitar berapa, saya 7 M kalau saya nggak salah gitu ya, mau dikoreksi. Nanti itu dipergunakan untuk beberapa klaster, dari klaster kesehatan, kemudian juga ada di sebagian untuk pendidikan, untuk BLT juga dalam bentuk bantuan tunai langsung, ada juga dalam bentuk sosialisasi atau edukasi seperti itu, Bang. Betul. Oke, Bang Dhani, berarti masyarakat jangan tinggal diam kalau ada atau warung yang menjual miras tanpa cukai, ya harus ngomong itu. Betul sekali, betul. Berarti nanti kita harus kasih informasi untuk laporan kemana gitu, Bang Dhani ya? Ya betul. Mungkin nanti di akhir sesi kami akan berikan nomor informasi ke teman-teman Mitra Gangga dalam hal misalnya ditemukan nih, wah ini kayaknya curiga nih saya, tetangga kok auto kaya nih, diam aja di rumah, tahu-tahunya jualan miras ilegal kan seperti itu. Memang ada aja sih, memang ada juga di masyarakat. Cuman masyarakat mungkin satu juga enggan takut, tapi nggak usah takut ya, Bang Dhani ya. Nggak usah takut ya untuk melaporkan hal-hal yang tidak benar dan merugikan negara gitu ya. Betul. Ini kita tadi membahas tentang apa itu bea masuk dan juga pengendalian impor. Jadi pengendalian bea masuk itu penting juga Pak Arif, ternyata Pak Arif ya. Harus juga gitu ya, jadi biaya masuk, biaya keluar juga ya, supaya juga nggak sembarangan juga barang yang masuk ke Indonesia gitu Pak Arif ya. Iya betul. Selain tadi mungkin sedikit nih ya tambahan ya bahwa barrier untuk masuk ke Indonesia itu bukan hanya dari instrumen tarif saja Bang. Jadi selain kita mengenakan tarif biaya masuk tadi, kita juga menerapkan adanya perizinan atas barang-barang tertentu ya gitu. Secara apa ya, fiskal memang betul semua barang impor, semua barang asal bayar biaya masuk boleh diimpor. Tapi untuk perlindungan tadi kita menetapkan perizinan tertentu yang itu dikeluarkan oleh
kawan-kawan kami di instansi lain seperti misalnya Badan Karantina, kemudian Kementerian Kesehatan untuk misalnya masuknya barang-barang itu bahan-bahan makanan, obat-obatan, kemudian apalagi barang-barang yang sifatnya yang kita sebut sebagai prekursor yang mendekati narkoba itu memang harus ada perizinan dari instansi tertentu. Nah itu seperti misalnya sampah, barang-barang bekas itu. Nah itu terkait barang-barang bekas itu memang malah itu ada larangannya ya. Teman-teman Mitra El Gangga yang suka thrifting ya. Nah itu kalau thrifting sebetulnya thriftingnya nggak masalah. Yang masalah adalah kalau barangnya berasal dari luar negeri. Nah itu jangan. Itu selain dari sisi kesehatan juga tidak bagus, dari sisi penerimaan negara tidak bagus, dan harga diri bangsa kita nih yang dipertaruhkan nih. Misal orang luar, wah barang-barang bekas kita dibeli di Indonesia kan malu sebetulnya Bang, ya kan. Sementara UMKM kita itu yang memproduksi tekstil, memproduksi baju-baju itu kan nggak kurang-kurangnya Bang, banyak sekali. Betul. Alangkah baiknya kita belanja sama UMKM kita sendiri, perlu didukung gitu Bang. Benar. Saya setuju. Kalau memang Bang Dhani, Pak Arif, memang kalau kita lihat sekarang ini lagi penjualan barang-barang dari luar negeri itu lagi luar biasa gitu. Iya. Itu nggak ada teguran Pak Arif kalau biasanya itu, kalau untuk penjualan barang impor-impor gitu. Sebetulnya kalau di si Bea Cukai itu kan di ini ya sesuai tadi tugas fungsi tadi kami ada menjaga di perbatasannya. Jadi kami sudah mempunyai manajemen resiko juga di pelabuhan mana saja yang masuknya barang-barang ini dan yang tadi disebutkan juga bahwa garis pantai kita itu ada ribuan kilometer ya. Iya. Ribuan kilometer. Dijaga secara fisik sangat tidak mungkin itu. 13.000 pulau dijaga 16.000 pegawai bea cukai, satu pulau hanya satu orang Bang. Kan nggak mungkin itu. Jadi kami juga melibatkan teman-teman instansi lain untuk ikut menjaga garis pantai kita dari masuknya barang-barang seperti itu Bang. Jadi sinergi tidak habis-habisnya. Jadi untuk di garis pantai, di perbatasan kami yang menjaga, kemudian untuk di pasaran teman-teman Polri itu juga ikut merazia adanya penjualan barang-barang bekas yang berasal dari luar negeri seperti itu Bang. Baik Bang Dhani, kita lanjutkan lagi tentang kita mitra ini biar nggak paham tentang bea keluar dan juga bea masuk tadi Bang Dhani. Ya, jadi kita jelaskan lagi buat mitra Zaman Siar bahwa barang yang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia itu nggak sembarangan ya Bang Dhani ya, sebetulnya gitu ya. Iya betul, karena prinsip dasarnya adalah ketika sebuah barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri, maka ketika masuk ke kita namakan daerah pabean ya, atau kita menyebutnya Indonesia, maka atas barang tadi itu terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ini mungkin barangkali juga yang harus menjadi mitra Elga nggak tahu juga. Karena kadang-kadang juga misalnya kita tiba-tiba dapat hadiah nih. Kemarin sempat viral tuh kan. Pak saya dapat Viala nih. Saya dapat parfum gitu ya. Saya dapat buku atau saya dapat sesuatu gift sifatnya yang itu misalnya sebenarnya nggak ada nilainya, nggak ada value-nya gitu ya. Dari segi si pembeli itu nggak bayar sama sekali gitu. Ketika barang tadi masuk Indonesia, dan mungkin juga dikirimkannya dalam bentuk yang kecil, tidak kontaineran jelas, mungkin dalam bentuk barang kiriman lewat pos, tiba-tiba datang ke rumah loh, kok ini tiba-tiba petugas pos datengin Pak harus bayar. Mungkin teman-teman akan sedikit agak bingung awalnya loh, kok saya dapat barangnya gratis, kok tiba-tiba negara harus bayar nih. Nah terhadap barang-barang tadi itu memang ada aturannya tersendiri. Pertama terkait dengan harganya misalnya ya. Jadi kita ada namanya de minimis, batas maksimalnya di $3. Baik. Jadi kalau misalnya barang tadi menurut penilaian dari teman-teman di bea cukai depan itu katakanlah barangnya di atas $3, maka atas barang tadi itu akan menjadi objek untuk pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Seperti itu. Jadi memang itu mungkin yang perlu juga menjadi perhatian dari teman-teman ketika apalagi sekarang nih barang lagi diskon nih, lagi in your season nih ya kan, barang-barang di sana di luar negeri lumayan nih, kalau di sini branded tapi harganya lumayan jauh nih. Nah teman-teman juga harus ingat nih,
kenapa di sana misalnya harganya menjadi terlihat lebih murah, karena memang belum ada situ faktor biaya masuk dan pajaknya yang harus diperhitungkan seperti itu. Dan itu juga mungkin perlu kehati-hatian nih untuk teman-teman sekalian, kalau misalkan memang belanja dari luar negeri yang terlihat di display di HP atau di laptopnya terlihat jauh lebih murah, itu harus juga diperhitungkan dengan nanti pada saat pengenaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya seperti itu. Tetap ada gitu, tetap berarti ada, ya? ya seperti itu. Mungkin sekarang lagi viral nih kan, yang mau izin misalnya di Tanah Abang nih pada kosong nih lapaknya, ya kan. Nah, sementara UMKM kita juga ngejerit-ngejerit lagi nih, ngejerit ya kan, sama nih. Menteri Perdagangan, kemudian kemarin Menteri Komunikasi juga mencoba, makanya ini harus dibatasi nih platform-platform katanya yang social commerce, ya kan. Nah, itu juga sebetulnya ada juga faktor di situ terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Arief tadi terkait dengan tarik barrier tadi. Kenapa harganya bisa lebih murah? Padahal produk Indonesia tidak kalah jauh kualitasnya juga, kemudian ada di kita dan sudah tidak ada lagi hambatan biaya masuk dan pajak. Seharusnya kita bisa lebih dapat barang dengan harga yang bagus dan kualitas yang bagus. Seperti itu Mitra. Oke Mitra Zaman Siar, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita bareng Bea Cukai karena ada yang mau lewat dulu yang satu ini. Tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan. Mitra Zaman Siar, kita lanjut lagi ngobrol bareng dua narasumber dari Bea Cukai dan juga Mitra Zaman Siar. Silakan nanti yang mau tanya di segmen terakhir sebelum closing di nomor WhatsApp-nya El Gangga di 0811861003. Bang Dani, Bang Arief, kita lanjut lagi ya. Masih seru kayaknya nih buat Mitra Zaman Siar. Ini kayaknya biasanya kan yang kena cukai itu rokok gitu kan ya, dan juga kayak miras. Ini ada juga nih kita membahas tentang cukai plastik nih. Wow. Jadi Bang Betat udah dapat bocoran rupanya. Udah dapat bocoran nih ya. Benar gak nih? Benar gak Pak tentang cukai plastik nih? Betul Bang. Jadi begini. Tadi kan dijelaskan ya, apa sih karakteristik suatu barang itu harus dikenakan cukai gitu. Dan ini dalam best practice-nya itu di tiap negara berbeda-beda Bang. Seperti tadi kalau di Indonesia kan kita hanya ada 3 ya. Iya. Hasil tembakau atau rokok itu, kemudian minuman minol tadi dan etil alkoholnya tadi lupa kita sampaikan di situ bahwa kita hanya ada 3 ada 3 barang yang dikenakan cukai. Iya. Tapi di negara lain, negara-negara maju terutama ya, bisa sampai belasan Bang. Bisa sampai belasan dan ya kita maklumi ya bahwa tingkat kematangan suatu negara atau kemakmuran suatu negara itu ya sangat berpengaruh ke situ. Seperti misalnya di negara-negara lain ya, minuman yang berpemanis itu kena cukai Bang. Jadi bukan hanya yang beralkohol, yang berpemanis pun kena cukai. Karena apa? Karena kadar gula yang tinggi itu menyebabkan gangguan kesehatan, diabetes. Ya kan, diabetes itu kan juga satu penyakit yang serius itu. Gitu. Makanya di negara-negara lain itu dikenakan. Tapi kalau kita kan ya belum bisa. Iya. Tapi kan arahnya kita akan ke sana. Nah, untuk ekstensifikasi produk yang bisa dikenakan cukai itu, kami baru menginjak pada kemasan plastik, cukai kemasan plastik. Kenapa? Ya kita tahu ya bahwa sampah plastik itu perlu mungkin ribuan tahun, jutaan tahun untuk terurai gitu. Nah kita aja yang hidup hanya 60 tahun, 70 tahun itu plastik yang kita pakai waktu mungkin bungkus hari-hari kita waktu lahir itu belum terurai, belum apa-apa gitu. Itu mau jadi apa anak cucu kita nanti kalau plastik ini tidak dikendalikan seperti itu. Iya. Jadi sampah laut kita, sungai kita itu alangkah kotornya dan itu juga partikel-partikel yang ada di plastik itu sebetulnya sangat membahayakan. Baik. Sampah plastik kita masuk ke sungai, masuk ke plastik, masuk ke laut. Di situ ada ikan. Ikan bisa terkontaminasi plastik itu. Kemudian kita makan ikan, kita juga terkontaminasi di situ. Itu kan sangat bahaya. Gak bahaya kan gitu sekarang. Pak Arief, jadi jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai jenis-jenisnya termasuk plastik kantong juga Pak Arief? Ya, justru itu. Kan penggunaan paling banyak itu kita sekarang kantong kresek ya. Kantong yang kalau digerakkan bunyinya kresek-kresek gitu. Iya, jadi itu kantong kresek namanya. Ya. Nah, itu dibatasi dengan ketebalan hingga 75 mikron gitu. Dan itu memang sangat banyak
beredar tuh plastik semua seperti itu. Kemudian juga jangan lupa kemasan saset itu, waduh, sampo, kecap, saus itu kan hampir semua ada kemasan sasetnya ya. Itu juga luar biasa sekali itu, luar biasa banyaknya dan nggak tahu sampai kapan terurai. Kemudian botol, terus tempat makanan minuman yang styrofoam itu bang ya, kita biasa kalau beli makan pecel lele atau apa itu juga sangat banyak sekali. Nah makanya itu kita rencana untuk mengenakan cukai ya untuk apa? Ya untuk mengendalikan gitu, untuk mengendalikan biar tidak terlalu banyak plastik yang terpakai. Seperti misalnya sekarang kita kalau belanja itu kan gampang sekali ya. Iya. Kita beli sayurannya tempe misalnya dibungkus pakai plastik, kemudian masukin plastik lagi untuk membawa itu kan. Iya. Satu produk aja Udah berapa plastik? udah ada plastik itu kan luar biasa itu. Kita harus mulai dari sekarang mikirin untuk anak cucu kita, karena bumi kita ini bukan warisan dari orang tua, Baik. tapi pinjaman kita kepada anak cucu. Gitu. Ya kan? Oke, izin juga menambahkan Bang Bentot, Mas Arif. Jadi memang ada faktanya ternyata bahwa dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, nah ternyata memang objek pajak khususnya cukai di Indonesia itu yang paling sedikit. Kita hanya 3 tadi dengan varian yang lain ya. Nah, secara rata-rata itu negara ASEAN itu mereka punya 11 objek cukai. Nah, ini saya kasih bocoran nih. Boleh. Misalnya di Brunei Darussalam itu ada 22 mereka objek pajaknya. Ya kan? Objek cukainya mulai dari kosmetik, bahan peledak, serta fotografi dan barang sinematografi mereka menjadi objek cukai. Itu di Brunei nih. Lain lagi kalau di Thailand. Thailand itu 21 objek banyak banget. Iya, 21 sampai misalnya produk kaca, baterai, produk minyak, otomobil, motor, kapal motor, marmer, produk granit, itu mereka masuk juga. Dia kena cukai juga di sana. Kalau di Thailand, nah kalau di Laos 18, makin sedikit makin dikit nih. Air mineral, makanan ringan, soda, kendaraan, karpet, kemudian furniture dengan nominal 10.000 klip itu juga masih kena juga kalau di sana itu. Iya, itu Laos. Beda lagi kalau di Vietnam. Vietnam makin dikit nih, ada 16 objek cukai. Itu mulai dari bensin, nafta, judi, lotre. Nah, ini kan udah mulai rame nih ya kan, slot-slotan tuh. Nah, itu kan jadi objek cukai di sana ya kan. Area dansa. Nah, ke sana kan kalau ngedance bayar juga dulu tuh. Kena juga di Iya, sana kalau ya. ke Vietnam tuh kalau mau ajojing dikit, Ajojing. kena juga tuh pajak. Kena Iya, juga. di sana juga. Nah, Kamboja makin dikit lagi. Kamboja 13. Kamboja itu 13 sama, minuman ringan, pendingin ruangan, kosmetik juga mereka sama juga. Nah, Filipina pun demikian. Mereka ada 8 objek cukai ya terkait dengan ini. Myanmar 6, kemudian Singapura 4, kemudian Malaysia juga 4. Jadi intinya sih sebetulnya pemerintah dalam rangka memperluas basis perpajakan khususnya cukai, itu juga sedang mencoba menggali, tapi tentu saja pada saat pengenaannya juga perlu kehati-hatian, perlu juga pertimbangan bagaimana dampak ekonominya, bagaimana multiplier efeknya mungkin terhadap supply and demand untuk objek tadi tersebut. Jadi memang pengenaannya pun tidak sembarangan, berdasarkan kajian-kajian yang matang, kemudian juga dibahas bersama dengan teman-teman dari Badan Kebijakan Fiskal di kita, kemudian juga digodok juga bersama teman-teman di legislatif juga seperti itu, Bang. Betul. Iya. Bang Dhani, tadi kita dengar tadi Brunei, Thailand, Vietnam, Indonesia kita berapa Bang Dhani? Kita officially hanya 3 saja. Dikit banget. Dikit banget. Hasil tembakau dengan segala produk turunannya termasuk tadi mungkin yang sedang populer itu vape ya. Nah, itu juga masuk. Kemudian minuman etil alkohol atau minum mikol tadi dan kemudian etil alkohol. Seperti itu. Kita cuma 3. 3 aja ini. Kurang bang ya. Itu baru ASEAN ya bang. Baru ASEAN. Oke, tambahin Karena Bang. dengan negara-negara ASEAN aja kita kalah jauh gitu. Iya. Ya tapi kan tadi harus kita perhitungkan dengan matang gitu loh, karena ya pasti ada penolakan dari masyarakat gitu. Ya mungkin itu PR kita harus memberikan pemahaman. Nah di sinilah kita Mitra Gangga kita bocorin dulu nih biar nggak kaget nanti kalau cukai kena. Pasti kena cukai nanti. Pasti kena cukai ini. Oke, Pak Arif, sebelum nanti kita closing yang kita sampaikan, ini kita masuk ke segmen pertanyaan dulu. Ini ada juga dari Ibu Oksel dari Kampung Legon, Bekasi. Mau tanya dong, sekarang itu kan banyak yang menjual rokok herbal atau juga rokok yang nggak ada pita cukainya. Jadi seandainya nggak ada tuh bagaimana tuh? Apakah cukai menindaklanjutnya atau gimana? Terima kasih. Ini langsung disamber nih.
Terima kasih ya, ada salah satu mitra Gangga yang lapor ya tentang rokok herbal ya. Ya rokoknya rokok kesehatan mungkin gitu Bang ya. Artinya itu kayaknya. Artinya itu ya, karena semua rokok pasti herbal ya. Pasti herbal. Tembakau. Karena tembakau itu kan pasti herbal. Iya. Jadi begini, memang syarat-syarat untuk dikenakan cukai itu ada kriterianya sendiri ya untuk yang kita sebut dengan hasil tembakau. Jadi hasil tembakau itu kan bukan hanya rokok ya Bang, masih ada seperti misalnya cerutu, kemudian vape tadi yang rokok elektrik itu juga termasuk salah satu hasil tembakau gitu. Jadi hasil tembakau itu yang merupakan objek cukai sebetulnya ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Tapi ya terima kasih, ini ada masukan, silakan nanti dilaporkan. Kami membuka ada online di 1500-225. Ulangi 1500-225. Jadi 1500-225. silakan dilaporkan di situ. Ada peredaran rokok ilegal di sini. Nanti pasti akan kita tindak lanjuti. Akan kita datangi, kemudian kita lihat apakah ini benar-benar ilegal atau tidak. Tapi seperti yang disebutkan tadi ya, bahwa salah satu indikator ilegal itu ya tadi benar pita cukai. Karena syarat pelunasan syarat ilegalnya miras sama hasil tembakau itu adalah di pita cukai itu. Bahkan bukan hanya yang polos yang tidak ada pita cukainya. Yang menggunakan pita cukai palsu atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya itu juga termasuk hasil tembakau ilegal. Jadi silahkan dilaporkan Pak di nomor 1500-225 hotline center kami untuk nanti biar tindak lanjuti oleh teman-teman kami dari bagian penindakan seperti itu. Baik. Terima kasih, selamat pagi juga. Ini baru bergabung ataukah udah nyimak? Saya juga nggak tahu. Ini karena pertanyaannya juga kayaknya tadi pernah sempat dijelaskan. Dari Soraya Dewi di Kaliabang Nangka. Yang pertama saya mau bertanya, bea cukai itu melayani apa saja? Yang kedua, apa bedanya bea dan cukai? Oke. Gimana Pak Dani? Oke, makasih Mbak Soraya atas pertanyaannya. Mungkin sedikit saya sampaikan apa tugas dan fungsi bea cukai. Kalau saya boleh nyebut merek, saya boleh nyebut spell merek nggak sih? Kalau enggak ya. Biasanya kita jika ada sih RCTI ya. RCTI kenapa fungsi bea cukai itu pertama revenue collector, kemudian community protector, kemudian trade facilitator, yang keempatnya adalah industry assistant. Bicara revenue collector yaitu kami mengumpulkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, termasuk di dalamnya juga pajak dalam rangka impor. Nah, kemudian terkait dengan community protector, kami itu melindungi masyarakat dari berbagai masuknya barang-barang berbahaya. Iya. Narkoba, sabu dan sejenisnya seperti itu. Nah, terkait fungsi yang ketiga, trade fasilitator, kami itu memfasilitasi perdagangan. Kami berikan misalnya melalui mekanisme pembebasan bea masuk atau melalui mekanisme penundaan pembayaran bea masuk dan cukai, pembebasan cukai atau juga tidak dipungut PPN misal seperti itu. Nah, di Bekasi dan Cikarang adalah core business kami kebanyakan di bidang trade facilitator tadi. Jadi kami membantu memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pabrik-pabrik, pengusaha-pengusaha yang mendapatkan fasilitas yang mungkin bisa teman-teman suka lihat ya pelangnya ya, ada namanya kawasan berikat, ada pusat logistik berikat, ada gudang berikat, ada seperti itu. Kemudian ada juga KITE juga, ada juga KITE UKM, kemudian impor tujuan ekspor. Nah, kebanyakan pabrik-pabrik di Bekasi dan Cikarang itu sudah memanfaatkan fasilitas itu. Nah, Bea Cukai hadir di situ memberikan pelayanan dan pengawasan. Kemudian fungsi yang keempat terkait dengan industrial assistant. Industrial assistant itu adalah kami memberikan asistensi kepada dunia industri. Dan tidak hanya industri besar, tetapi juga bahkan kami pun sudah masuk ke segmen UMKM. Jadi kami bersama-sama melalui Kemenq1 itu berkolaborasi bagaimana bisa mendorong agar UMKM itu bisa go global dan go digital. Begitu Bang Peter. Duh, kayaknya paparan buat Soraya Dewi kayaknya. Iya, paparannya luar biasa nih. Pertanyaannya hanya bea cukai itu melayani apa aja, tapi paparannya luar biasa. Ini sih bukan jelas banget ini mah, pasti jelas banget. Oke deh. Pak Arif, memang waktunya kayaknya tinggal 5 menit lagi nih. Oh iya. Harus ada Nggak terasa ini. Makanya Pak Arif sama Pak Bang Dani harus disampaikan segmen buat mitra zaman siar sebelum closing nih. Oke. Saya dulu Bang Dani ya. Oke. Ya, jadi
teman-teman Mitra El Gangga, kami Bea Cukai ya hadir di sini di Bekasi, baik kabupaten, Iya. di kota. Itu pada dasarnya prinsip kami adalah melayani industri. Seperti tadi dijelaskan Bang Dani ya. Baik. Industri yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Dan kami ada di situ untuk menjaga fasilitas itu agar sampai ke tangan yang tepat. Tapi kami tidak menutup, tidak dari fungsi itu kami juga melayani masyarakat luas. Ya seperti tadi dijelaskan ada UMKM, kemudian ada aduan-aduan gitu ya, karena sekarang itu banyak sekali aduan tentang penipuan, tentang barang kiriman. Nah itu teman-teman Mitra El Gangga mohon diwaspadai kalau ada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Misalnya nanti ada mengaku dihubungi orang bea cukai, ada kiriman sini, ternyata ini ilegal harus bayar sekian, dipastikan itu bohong karena tidak pernah ada tagihan yang disampaikan melalui telepon atau melalui email dan sebagainya yang ditujukan untuk rekening pribadi. Semua tagihan-tagihan atau pembayaran atas biaya masuk dan pajak dialamatkan kepada penerimaan negara. Sekali lagi tidak ada rekening pribadi. Jadi mohon diwaspadai karena saat ini sedang marak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Baik. Bang Dani silakan tambahkan sebelum kita closing. Baik, terima kasih Bang Betot untuk kesempatannya, Mas Arif, juga teman-teman dari Mitra El Gangga. Senang sekali saya dalam waktu kurang dari 1 jam ini bisa bergabung dan memberikan sedikit informasi terkait dengan fungsi dan peranan bea cukai. Tentu saja sebagai institusi bagian dari Kementerian Keuangan, kami tidak bisa sendiri, kami bekerja, kemudian juga perlu juga support dan dukungan dari teman-teman sekalian. Termasuk tadi disampaikan oleh Kang Arif juga dalam hal misalnya ada lagi marak nih terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kemudian juga ada misalnya mungkin nanti ada sesi khusus nih, akan menarik juga nih Bang terkait dengan hal ini. Ya kan, itu bisa diinformasikan kepada kami di 0811 0811 9597 750. Teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bisa bertanya kepada kami misalnya. Biasanya ini lewat sosial media Bang. Via sosmed biasanya ya. Betul, lewat log scamming di Facebook segala macam, mereka kirim-kirim hadiah, tiba-tiba ada tagihan dari bea cukai, mengatasnamakan bea cukai seperti itu. Ini hal yang menurut saya akan mengganggu tidak hanya kinerja kita, tetapi juga citra kita sebagai salah satu institusi bagian dari Kementerian Keuangan. Silakan. Sedikit lagi tadi Bang Dani kan spill nomor bea cukai Bekasi ya. Iya. Nah untuk Cikarang silakan menghubungi 0813 80 800 765. Nah, silakan di situ dengan sosmed kita bea cukai untuk Instagram bea cukai Cikarang. Iya. Baik. Bang Dani, Bang Arif, terima kasih banget sudah hadir. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Jangan bosan-bosan untuk datang ke El Gangga. Jangan bosan-bosan untuk datang ke Radio El Gangga untuk Insya memberikan. Allah nanti mudah-mudahan suatu saat kita ketemu lagi. Oke, Mitra Zaman Siar atur nuhun buat semuanya. Nanti ada di gelaran Okinawa. Bang Betot harus pamit dulu bersama Bea Cukai. Kita pamit ya Pak Arif ya. Terima Bang kasih Dani, Mitra El Gangga. Ya.